Bahas ini lagi ya. Nih, pakai. Gua pinjam motor lu. Pengen ke warteg Barokah. Cepet. Ya, yuk. Ya, bahas ya. Yuk. Expander lagi nih. Iya. Ya, halo semua, apa kabar dan selamat datang di Outlet Max. Sekarang kita nyobain Expander Cross lagi. Ya, kayaknya udah sering ya kita bahas keluarga Expander, dari Expander biasa, terus Expander Cross generasi pertama, sampai ke Jepang segala tuh si Grady. Dan dia bener-bener spesialis Expander ya. Tapi sekarang gue pengen nyoba karena katanya ada yang berbeda di Expander Cross yang baru dibandingkan sama generasi sebelumnya. Pertama-tama dari luar, sebenarnya yang berubah tuh yang penting-penting aja. Jadi meskipun belum full model change gitu ya, tapi kita bisa kalau lampu LED DRL sama lampu depannya itu baru, lampu depannya bentuk huruf T dan sekarang udah LED, plus cladding-claddingannya dari depan sampai ke belakang itu juga baru. Peleknya baru juga, dia lebih gede dan bannya sedikit lebih tipis ya. Dan kalau kalian suka mobilan jangkung, pasti kalian tertarik sama Expander ini karena dia punya ground clearance itu lumayan tinggi. Kalau nggak salah sekitar 220 mm. Sebagai perbandingan, Subaru XV, sebuah crossover sejati, itu ground clearance-nya kurang lebih mirip sama mobil ini. Tapi ada tapinya. Antara Expander Cross yang CVT, ini CVT, sama yang manual, itu ada perbedaan ground clearance. Jadi yang ini, yang CVT 220 mm, yang manual 225 mm. Itu kalau kata Mitsubishi ya, bukan karena bobot, tapi lebih karena bentuk transmisinya. Jadi yang CVT itu dimensi gearboxnya agak gede, jadi jarak ke tanah itu berkurang 5 mm. Tapi itu masih relatif tinggi ya, kalau dibandingin sama kompetitornya dari merek lain. Kalau di bagian belakang kita dapat lampu baru dan sedikit ada yang gue lupa, kalau di atas mobil ini itu ada roof rack yang beneran gitu ya. Beneran, jadi dia beneran besi dan bisa dipakai buat naruh barang-barang. Ya, karena ada ya sebuah mobil ala crossover yang roof railnya hanya pajangan dan tidak berguna. Ya, gue nggak perlu sebut nama karena nggak enak sama Kia Carens. Oke, jadi itu keseluruhan perubahan eksteriornya ya. Paling satu hal yang agak sedikit disayangkan, rem belakang itu masih tromol. Andai ada cakram gitu ya. Sekarang bagian dalamnya, dia pakai dashboard yang sama kayak Expander biasa, non-cross. Tapi di Expander Cross ini dia ada aksen jahitan dan kulitnya kombinasi antara warna biru gelap, ini biru navy ya kayaknya, dan warna hitam. Jadi ya kalau yang biasa kan pakai warna abu-abu sama beige ya. Kesannya beda, kalau yang Expander biasa itu lebih elegan, ini lebih ke elegan sporty gitu ya. Pemilihan warnanya sih bagus ya. Dan ada juga aksen karbon di bagian penumpang depan. Karbon palsu pastinya, tapi ya udahlah. Terus Mitsubishi kayaknya sadar banget atau ngeh banget gitu ya sama selera pengguna dan pemakai Expander Cross. Karena beberapa dari pemakai Expander itu pengen mobil yang bisa rasanya kayak bawa Pajero tapi hemat di kantong. Makanya Mitsubishi itu ngasih beberapa perintilan dari Pajero Sport ke Expander Cross. Pertama dan yang paling jelas adalah setirnya. Ini bener-bener plek-ketiplek setirnya Pajero Sport. Udah dilapis kulit dan lingkar setirnya nggak gemuk-gemuk amat ya, tapi masih enak buat digenggam. Dan ada tombol di sebelah kiri, ini buat multimedia, sama sebelah kanan ada buat cruise control. Tapi dia tidak punya adaptive cruise control ya, catatan itu. Terus di balik setirnya kita dapat instrumen yang sama dengan Pajero Sport. Jadi ada beberapa desain yang bisa dipilih, meskipun sebagai catatan ya, dia tuh resolusinya tuh nggak tajam-tajam amat ya. Jadi kalau kalian perhatiin bener-bener, itu masih agak sedikit blur, terutama di bagian kayak gambar mobilnya, terus tachometer, speedometer itu masih agak blur sedikit. Ini belum 4K ini kayaknya. Tapi meskipun begitu, gue akui gue senang sama gambar mobil Expander Cross di bagian tengah. Karena dia bisa mereplikat apa yang terjadi dengan mobil ini. Jadi kalau misalnya kita injek pedal rem, lampu rem di mobil ini nyala. Meskipun kalau misalnya kita nyalain lampu depan ya, mobil di gambar instrumen ini nggak nyalain lampu depannya. Jadi belum kayak Civic RS, tapi ya nice lah. Oke, bagus. Dan dia nggak ada pedal shift. Padahal Mitsubishi bilang waktu di peluncuran Expander ya, transmisi CVT barunya ini memiliki 7 atau 8 percepatan virtual gitu ya. Kalau emang begitu, kasih pedal shift lah buat kita mainin secara manual gitu. Kenapa nggak dikasih gitu? Tapi ya udahlah. Terus bagian AC tengah sama kayak Expander, nggak ada mode auto, ada cuma buat temperatur sama fan speed. Tapi ya wes lah. Di bagian bawah tengah ada power outlet 12 volt,
sama ada wireless charger. Kalau misalnya HP kalian support, jadi bisa langsung taruh aja, HP-nya langsung ngecas. Transmisi CVT dan persis di sampingnya ada tombol rem parkir elektronik atau rem jari gitu ya. Dan ada juga feature brake hold buat nahan rem, jadi kita nggak perlu capek-capek nginjak rem terus-terusan. Tapi ada perbedaan fitur nih antara Xpander Cross yang CVT sama yang manual. Bedanya adalah kalau yang manual dikasih ISS atau idling start stop. Ya, kayak Honda Vario, tapi yang CVT nggak ada. Kita tanya dong sama Mitsubishi, kenapa? Terus Mitsubishi bilang alasannya lebih ke emisi gitu ya. Jadi Xpander Cross yang manual itu emisinya sedikit lebih tinggi daripada yang CVT. Jadi perlu fitur itu untuk menurunkan kadar emisi Xpander Cross yang manual. Sebenarnya selain Xpander Cross, Nissan Fairlady Z atau Nissan Z yang baru juga begitu sih. Jadi gua rasa itu adalah alasan yang cukup masuk akal. Terus di center console box-nya ada ruang yang lumayan gede dan ada kotak tisu di bagian penutupnya. Dan Xpander Cross tetap punya charger di semua baris atau port charger gitu ya. Di depan ada, di tengah ada, dan di paling belakang pun ada. Jadi semuanya bisa ngecas. Terus kalau misalnya kita nyetir Xpander Cross itu gimana sih rasanya? Pertama dari mesin sama gearbox ya. Jadi kalau kalian expect ada perubahan yang besar di kedua area ini, gua rasa kalian mungkin harus menurunkan ekspektasi kalian karena hal ini tidak disentuh terlalu banyak oleh Mitsubishi. Meskipun kalau kita bilang sih masih cukup-cukup aja ya. Jadi mesinnya tuh nggak ngeraung-raung banget. Dan kalau kita gas begini, respon gearboxnya agak sedikit lambat ya, dan kalau di putaran tinggi sekitar 3000 ke atas baru kedengeran suara mesinnya. Meskipun ada mode DS nih di persnelengnya, kalau kita pencet responnya jadi agak mendingan, tapi tetap aja agak kurang gitu loh. Kerasa bukan yang paling responsif dan bukan juga yang paling kenceng. Jadi sebenarnya fine, tapi masih kalah dibandingin sama Honda Mobilio. CVT Elite, mobil sulit. Akan tetapi nih ya, meskipun performa mesin sama transmisinya tuh biasa aja, malah cenderung kurang, tapi kalau soal pengendalian, handling, dan stabilitas, gue rasa Xpander Cross ini bisa lebih jumawa gitu ya, karena Mitsubishi udah bekerja banyak gitu ya untuk merevisi atau mengembangkan kaki-kaki si Xpander Cross baru ini. Jadi salah satu contoh pembaruannya adalah di bagian belakang dia pakai shock yang diameter lebih besar, dan itu diklaim sama dengan shocknya Pajero Sport. Oke, mungkin kalau bocor lebih mahal gantinya, tapi kalau misalnya dalam kondisi baik, gue sih merasakan kalau mobil ini ditekuk tuh nurut aja gitu. Dan stabil, nih, set. Bagian belakangnya tuh nggak banyak main, jadi belok tuh kerasa pede aja gitu. Meskipun setirnya agak kurang berat sedikit ya. Tapi dari arah mobil ini berbelok, cara mobil ini berbelok, dan gimana bagian belakangnya tuh bisa tetap ngikut, ini bikin confident sih. Meskipun ini bukan mobil sport ya. Sekali lagi, ini cuma mobil keluarga gitu, tapi kemampuan berbeloknya tuh sama sekali jauh dari kata mengecewakan gitu. Woo! Ya, hujan lagi deh kayak di video Innova waktu di Malang, Batu, dan Surabaya. Tapi justru hujan gini ngasih kita kesempatan buat ngejelasin salah satu update terbaru di Xpander Cross, yaitu teknologi AYC atau Active Yaw Control. Nah, kalau dari kata-kata Mitsubishi, kenapa dari tadi kata-kata Mitsubishi? Ya, mereka yang bikin mobilnya, kita baru ngerasain aja ini. Kata Mitsubishi, feature ini berguna untuk bikin mobil itu beloknya lebih stabil dan lebih lincah gitu ya. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah dia akan mengerem salah satu sisi roda supaya mobil itu berbeloknya bisa lebih nurut gitu. Jadi misalnya kita belok ke kiri kayak sekarang, roda bagian kiri bakal direm. Terus di depan ada belok kanan, kita bakal belok ke kanan. Dan roda bagian kanan bakal direm. Ini berguna untuk kestabilan ya. Jadi feature ini sebenarnya pertama kali di mobil Jepang kita lihat atau kita kenal di Mazda, dan akhirnya turun juga ke level low MPV atau low SUV gitu ya. Dan sedikit catatan, Mitsubishi bilang, iya namanya juga mobil dari Mitsubishi kan, ini adalah feature yang lebih kerasa faedahnya atau benefitnya ketika jalanan basah, ada genangan air, atau lagi hujan kayak begini. Kalau lagi kering, standarnya tanpa AYC juga sudah mampu sih, tapi ada begini malah lebih stabil. Dan mungkin kalian akan bilang, nggak kerasa feature gitu apa bla 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 bla. Oke, tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu kapan feature ini akan menyelamatkan kita. Jadi dia tuh bekerja di balik layar untuk menjaga kita tetap stabil dan aman. Jadi fitur-fitur keselamatan kayak AYC, Stability Control, Traction Control, Active Safety, Passive Safety itu bekerjanya seperti doa ibu. Tidak terlihat,
tapi terasa manfaatnya. Terus mungkin beberapa di antara kalian bakal ada yang nanya gitu kan, kalau misalnya dia ngerem salah satu sisi aja berarti ntar kampasnya cepat habis dong di satu sisi. Jujur kita nggak akan bilang apakah iya atau enggak, tapi gue tanya balik, seberapa mahal harga kampas rem dibanding sama nyawa kalian atau keselamatan kalian? Jawab sendiri. Terus soal refinement, ya Grady dari dulu suka bilang kalau expander yang baru ini tuh refinementnya beda sama LMPV lain. Meskipun gue sering tidak setuju sama dia dalam beberapa hal, tolong jangan kasih tahu Grady, untuk yang kali ini gue setuju. Karena kalau kita bawa di kecepatan tinggi, katakanlah kayak 60 atau 70 km per jam, kabinnya tuh masih relatif kedap gitu ya. Bukan relatif, sangat kedap buat ukuran low MPV gitu. Ini malah kayak mendekati satu level di atasnya sedikit gitu. Ini bagus sih. Jadi kalau kalian pengen sebuah low MPV atau low SUV yang kekedapan kabinnya bagus, nggak banyak suara-suara yang masuk, baik itu suara angin atau suara ban, terutama di kecepatan tol, gue rasa mobil ini adalah jawaban yang cukup menarik gitu. Kalau masalah bensin, jujur kita baru pegang expander ini baru 20 jam, jadi nggak bisa bawa jauh-jauh amat buat ngetes bensinnya gimana. Tapi di tes kita yang sebelumnya, waktu kita bawa expander dari Jakarta ke Surabaya, itu kita dapat hasil sebagai berikut. Dalam kota 14 km per liter dan luar kota 18 km per liter. Tapi tolong diingat, itu hasil dari MID dan itu belum tentu akurat 100%. Selalu ada penyimpangan, entah lebih baik atau lebih buruk. Dan kalian juga mungkin bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Lagi-lagi entah lebih baik atau lebih buruk karena medannya berbeda, kondisi lalu lintas berbeda, temperatur, beban, dan lain-lain. Banyak faktornya. Ini kita bawa mobil ini di jalanan keriting ini di kecepatan yang lumayan lah. 40 kita bawa, 50 masih oke, dan masih nyaman gitu. Bodinya nggak kemana-mana, nggak gubrak-gubrak, nggak gerasak-gerusuk. Jadi kita tidak perlu kayak merasa sungkan untuk berasa ala Rifat Sungkar gitu ya. Tapi ingat, ini bukan expander AP4, jadi dia tidak bisa melakukan APAJ. Tapi kalau cuma jalan rusak seperti ini, tidak AP-AP. Tapi pastinya mobil nggak ada yang benar-benar bagus semuanya ya. Bahkan expander cross ini pun ada beberapa catatan yang mungkin akan jadi sedikit pertimbangan kalian. Pertama, kalau kita bicara soal feature, ya gue tau ada wireless charging, Android Auto, Apple CarPlay, dan kawan-kawan. Tapi kalau kita bicara soal active safety, katakanlah Toyota punya TSS, terus Honda punya Honda Sensing. Di Mitsubishi Expander ini, teknologi active safety-nya bisa dibilang paling sedikit di antara yang lain. Ya, padahal gua rasa penting sih, bukan penting, maksudnya nice to have gitu buat punya di Expander ini. Karena dengan refinement yang bagus tadi, bantingan yang enak, kekedapan yang bagus, mobil ini enak buat jalan jauh. Sayang aja nggak ada kayak adaptive cruise control gitu, atau lane departure warning, atau lane keep assist. Minimal ada 3 itu aja. Udah deh, mobil ini enak pasti buat jalan jauh. Kedua, ini nih, kamera mundur yang gambarnya agak burik. Bukan agak, ada yang emang burik. Ketiga nih ya, sensor parkir itu temperamental. Jadi gini, kita masuk gigi mundur nih, cuma ada rumput-rumput doang gitu, cuma ada tanah, tapi sensor itu bunyi udah kayak gila, kayak bip 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 bip. Gak ada apa-apa gitu kita lihat di belakang. Ini yang bikin sensor siapa dah? Wih, parkirnya nanjak. Sosokan aja ini mah. Oke, jadi kesimpulan. Dengan selisih harga 9 jutaan sama Expander Cross yang lama, sebenarnya kita dapat sebuah good deal gitu loh. Beneran. Bayangin, kalau misalnya kalian bisa ganti muka, terus lampu, pelek, suspensi belakang, lampu belakang, bumper belakang, terus interior, dashboard baru, kulit, head unit baru, dan kawan-kawan. Dengan harga lebih murah dari 9 juta, gua rasa itu nggak mungkin ya. Jadi upgrade yang diberikan dengan harga 9 juta lebih mahal sedikit, itu gue bilang sih worth it, good deal. Jadi dapat mobil yang dikendarai itu enak banget, nyaman banget, dan beloknya pun jadi lebih lincah berkat AYC. Dan kita juga masih dapat tongkrongan gagah ala Expander. Meskipun kita akui fiturnya bukan yang paling bagus di kelasnya, dan performa mesin serta gearbox ya biasa aja, cenderung lambat sih. Tapi ini merupakan salah satu bukti kalau Mitsubishi itu kalau ngeriset itu bener, dan bener-bener ngedengerin apa yang customernya mau dan selera customernya. Jadi mereka lihat nih Expander modifnya apa aja sih, oh pasang setir Pajero, pasang ini. Nah, mereka kasih sebagai standar, itu bagus. Karena ada ya pabrikan yang customernya minta apa, kita malah dikasih kopi, malah dikasih masalah dan dosa. Ya, gue nggak usah sebut nama karena nggak enak kalau ketahuan yang gue maksud itu Maruti. Sama aja ya. Oke, itu aja dari Autored Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.